Jemping Podcast 87. Halo, balik lagi di Jamcast 87, Jemping Podcast 87. Sebelumnya kenalin, aku Rike Siva Octavia. Kali ini aku bareng sama teman-teman KKN aku yang Masya Allah banget. Boleh saya hai dulu? Hai. Ih, lucu banget. Dan dua narasumber yang sangat-sangat kece abis. Nanti kita bakal kenalan juga sama mereka. Yuk, daripada nunggu lama-lama lagi dan penasaran, langsung aja kita ke podcastnya Jemping Podcast 87. Hai, kenalin, aku Aulia Nabila, aku dari jurusan Pendidikan Bahasa Jepang. Hari ini aku akan menjelaskan tentang menjadi perempuan bukanlah hambatan. Nah, kebetulan nih kita ditemenin sama tamu kita yang luar biasa. Enggak teh, perkenalan dulu. Oke. Aduh, sebenarnya malu dan semoga nggak ada kesalahannya. Kenalin, pertama-tama nama aku Firdausi Halimah Sabita. Sekarang duduk di kelas 12 IPA 2 di Multiteknik Putra. Gitu mungkin, atau ada yang lain? Sekarang Firda di sini menjabat sebagai apa? Oh iya, kebetulan di sekolah juga sekarang Firda menjabat sebagai ketua Orimayani. Kalau di sekolah-sekolah lain tuh Orimayani itu OSIS. Jadi sekarang lagi menjabat sebagai ketua OSISnya Putra periode 2022-2023. Wah, luar biasa ya, aku baru nemuin banget nih di suatu instansi atau sekolah tuh ketua OSISnya ternyata perempuan ya. Sekarang aku punya pertanyaan nih, motivasi Firda apa sih untuk menjadi ketua OSIS? Oke, mungkin ini jawabannya bakal sedikit cerita. Ya. Jadi awal dulu kenapa sih Firda mau gitu ya jadi ketua OSIS? Dulu tuh pertamanya nggak mau, nggak ada niatan, sebenarnya kayak kaget unexpected banget kenapa bisa jadi ketua OSIS gitu. Jadi dulu awal-awal tuh sering kayak bercandain sama pembina asrama waktu itu, kayak Firda nanti jadi ketua OSIS ya gitu, jadi ketua ORIM ya, kayak aduh pak enggak pak gitu kan, awalnya kayak gitu. Tapi lama-lama kok jadi kayak serius gitu, dan mungkin doa juga ya, doa guru, jadi kayak akhirnya kesampaian. Terus waktu itu juga Firda tuh merasa orang sekitar Firda tuh support banget. Jadi dulu tuh waktu awal-awal pencalonan itu tuh kayak pede banget buat nyalonin diri, karena teman-teman tuh banyak yang dukung, ayo Fir nanti kalau kamu jadi aku dukung gini dan sebagainya. Dan motivasinya ya pertama pengen coba hal baru, hal lain. Terus kan dulu juga OSIS pengurus ya, kalau pengurus kan ya gimana ketua, nah pengen coba sih gimana jadi ketuanya. Terus juga dengar pengalaman orang tua, dulu orang tua Firda, Umi, ibu juga ketua OSIS di SMA-nya, jadi kayak gitu. Ya banyak pengalaman menarik yang pengen Firda coba itu sih. Oh ya, sangat memotivasi sekali ya ternyata. Terus kalau yang aku rasain nih, kan aku jarang banget nih ketemu sama ketua OSIS yang perempuan gitu ya. Terus apa sih kendala Firda saat menjadi ketua OSIS dalam memimpin laki-laki gitu? Ya. Sebenarnya kalau diceritain mah kayaknya banyak. Terutama kendalanya tuh dari diri Firda sendiri sih sebenarnya, kayak banyak ragu. Itu banyak kayak apa ya, takut gitu. Takut karena kan laki-laki sebenarnya lebih pemimpin gitu. Hakikatnya tuh pemimpin. Sedangkan di Orimayani ini Firda tuh pemimpinnya gitu. Nah, kendalanya jujur pasti ada. Tapi karena di Orimayani ini kita tuh sama-sama saling respect. Jadi Firda sebagai ketua tuh respect kepada teman-teman laki-laki dengan posisi mereka laki-laki, tapi mereka juga tahu posisi mereka itu adalah sebagai anggota. Jadi kalau Firda sedang memposisikan diri sebagai pemimpin, mereka juga memposisikan diri mereka sebagai anggota. Tapi tetap kalau misalnya lagi tentang misalnya lagi sholat gitu, atau lagi yang laki-laki itu harus pemimpin ya, Firda juga respect itu kepada mereka pemimpin saat itu. Jadi saling kendalanya ada, tapi ada solusinya itu karena kita saling menghormati, saling respect di dalam Orim. Oh, luar biasa banget ya. Tapi sebelumnya aku kelupaan nih tadi Orimayani ya. Orimayani Orimayani itu apaan sih? Ya, Orimayani itu sederhananya OSISnya tapi punya ASI Putra. Jadi namanya beda nama aja sih sebenarnya. Orimayani itu kependekan dari Organisasi Siswa Intra Madrasah Aliyah Multiteknik ASI Putra. Jadi namanya aja sebetulnya yang beda. Kalau isinya sama, ada ketua, wakil ketua, sekretaris, divisi pendidikan dan sebagainya. Sama-sama aja sih sama OSIS yang lain. Cuman bedanya nama. Yang membedakan berarti Nama madrasahnya. ya madrasah. Khas itu ASI Putra. Oke, selanjutnya nih Firda sempat minder nggak sih untuk mencalonkan diri gitu kan? Mungkin ada laki-laki yang lebih bisa gitu. Oke, pertanyaannya bener-bener
Jadi cerita lagi nih teh, ke awal lagi waktu pencalonan. Dulu tuh kan nyalonin diri, abis itu ada wawancara, terus akhirnya dipasangin nih kayak ada 3 pasang waktu itu. Nah calon ketua itu ada 2 yang perempuan, calon ketua itu 2 perempuan, terus yang 1 laki-laki. Nah sebenarnya Firda nggak begitu minder sama lawan yang laki-laki, tapi minder sama lawan yang perempuan. Jadi kan perempuannya berdua, teman Firda sama yang laki-laki 1. Dulu tuh minder banget sama yang perempuan itu, yang satunya lagi, karena dia tuh sebagai perempuan, dia tuh apa ya, kalau Firda sebut kayak punya power, kayak dia tuh apa ya, famous gitu, banyak temen di sekolah, terus kayak ya istilahnya udah bisa dibaca gitu, pendukungnya itu bakal banyak. Minder pertama soal itu karena dia tuh banyak teman, terus powernya besar gitu. Terus yang kedua minder sama teman perempuan itu karena ya Firda ngebandingin banyak skill, dia lebih keren lah dan sebagainya. Tapi ketika di kenyataannya pas hari H waktu itu debat ya, Firda deg-degan banget waktu debat. Tapi akhirnya pas di depan debat itu ternyata Firda lebih unggul. Jadi lebih argumen Firda tuh lebih kuat daripada argumennya. Terus kayak akhirnya Firda menemukan kayak oh kayaknya ini deh kelebihan aku gitu. Mungkin aku minder sama dia yang super power, terus dia yang banyak teman, tapi aku juga ternyata punya kelebihan dan akhirnya ya minder itu teratasi. Tapi sempat minder jujur. Sebelumnya maaf nih, kan tadi kamu bilang pendapat kamu tuh kuat ya. Kamu bisa yakin pendapat kamu kuat tuh dari mana? Mungkin kata orang atau kata guru? Nah, jadi waktu debat itu kan ada sesi kayak saling tanya antar paslon itu. Nah biasanya sesi ini tuh kayak saling, kalau kasarnya saling ngejatuhin, kayak ada pertanyaan paslon lain itu yang menjebak Firda gitu. Terus Firda juga sama gitu, menjebak paslon lain kayak gitu kan. Nah waktu itu tuh kebetulan si teman yang perempuan itu tuh masih pertanyaan yang agak menong gitu, agak sulit harusnya dijawab. Tapi saat itu Firda entah kenapa, karena ingat nih support dari teman-teman waktu itu terutama teman-teman asrama, supportnya besar banget. Firda jadi inget kayak seakan-akan aku harus menang, aku gak boleh kejebak sama pertanyaannya dia. Akhirnya ternyata Firda bisa tenang dan bisa ngejawab pertanyaan dia dengan sesuai yang dia harapkan lah gitu, kayak dia jadi nggak bisa balas lagi. Terus ya waktu itu juga Firda ngerasa ini jawaban yang yakin gitu sih. Menarik ya ceritanya, ternyata panjang ya untuk sampai ketua OSIS ini. Sekarang saat kamu jadi perempuan nih, sebagai ketua OSIS, pernah nggak mengalami kendala kayak gak dihormatin sebagai perempuan gitu? Sebetulnya kalau di Orimayani, kalau tadi kakak sebut nggak dihormatin, itu sih enggak. Atau ada yang gimana ya? Ada yang nggak setuju dengan pendapat kamu gitu? Kadang pernah, dan biasanya tuh kadang bukan cobaan. Kadang yang kendala itu tuh munculnya dari teman-teman perempuan lagi. Karena kan laki-lakinya nurut aja. Iya kadang gitu biasanya. Tapi Firda kalau misalnya lagi rapat nih, maksudnya sering gitu ya, lagi rapat terus ada perbedaan pendapat, atau misalnya lagi mau ngadain event nih, Firda pengennya gini tapi teman-teman ada yang punya pendapat lain dan sebagainya. Itu biasanya tapi dari awalnya lagi. Nah biasanya ketika saat itu Firda tetap dengerin dulu gimana sih gitu ya pendapat, karena kan sebagai ketua juga jadi jembatan ke guru-guru ya teh. Jadi guru-guru kadang pengennya seperti apa, tiba-tiba teman pengennya beda gitu. Jadi biasanya Firda di sana berperan itu sebagai ketua. Jadi kadang memposisikan diri dengan tepat, mencoba ya. Enggak, Firda pasti ngerasa kadang banyak kurangnya gitu sebagai ketua, tapi nyoba gitu buat menjadi apa ya, memposisikan diri dengan tepat. Terus biasanya kalau udah kayak gitu saling mendengarkan, teman-teman juga akhirnya oh iya gitu, saling dengerin. Kadang Firda yang mengalah, kadang teman-teman yang ngalah gitu. Itu sih apa ya, kayak omongan orang-orang di sekitar bisa diatasi sih gitu. Tapi nggak ada masalah ya sama kaum Adam gitu misalnya, kamu kan perempuan gitu? Oh enggak, malah Firda ngerasa sangat dihargai sama laki-laki di Orim ya terutama. Mereka kadang sering, Firda ini harus gimana gitu. Ampun, subhanallah sekali ya perjalanan Firda ya Allah, jadi ketua OSIS ya. Subhanallah banget, aku sangat mengapresiasi dan sangat sangat mengapresiasi banget deh. Semoga pengalaman Firda ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di rumah. Kalau menjadi perempuan itu bukanlah hambatan, mau jadi apapun itu kita bisa jadi apapun ya, walaupun kita adalah perempuan ya. Selanjutnya mungkin ada pesan dan kesan dari Teh Firda untuk teman-teman di rumah.
Oke, mau nyampein aja, tadi ya Teh juga udah nyebutin kalau perempuan tuh bukan hambatan, dan itu bener banget. Kita bisa explore diri kita bebas. Sekarang apalagi di zaman sekarang udah milenial gitu, udah modern, pemikiran udah terbuka. Hayu gitu, explore diri kita. Sebagai perempuan gak ada hambatan untuk menghalangi. Kamu perempuan udah gak usah terlalu dieksplor, ntar juga gini-gini. Banyak lah omongan orang yang bakal ngebikin kita tuh tetap stuck di lingkaran yang itu aja. Tapi kita bisa loh keluar lingkaran itu gitu. Bisa, semuanya pasti bisa. Mungkin pengalaman Firda ini cuma sedikit dari banyak gitu cerita-cerita perempuan yang menginspirasi. Tapi semoga cerita yang sedikit ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman, atau jadi ya setidaknya ada cerita tambahan gitu, ada cerita baru yang teman-teman tahu gitu sih kan. Ya udah kalau gitu makasih Iya, Teh Firda sama-sama. udah Makasih menyempatkan kembali. waktu untuk mengisi podcast ini dan memberikan kesan dan pesan yang sangat menyentuh gitu ya. Sekian dari saya, terima kasih. Iya. Makasih juga Teh. Bye gitu. Bye bye. Jemping Podcast 87.